Shalom, kembali lagi dalam pembelajaran fisika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai keseimbangan benda tegar. Untuk lebih memahaminya, mari kita belajar bersama. Oke, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai keseimbangan benda tegar. Pada kasus keseimbangan benda tegar, syarat untuk terjadinya keseimbangan pada benda tegar yaitu sebuah benda dikatakan tegar dalam keadaan seimbang translasi jika nilai sigma F atau seluruh gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Dan yang berikut, sebuah benda dikatakan dalam keadaan seimbang untuk rotasi jika persamaan sigma torsi sama dengan 0 atau seluruh momen gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, untuk sigma F sama dengan 0, pada sebuah benda yang seimbang translasi dalam ruang harus berlaku persamaan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan juga sigma Fz sama dengan 0. Nah, mari kita lihat atau menganalisis masalah keseimbangan benda tegar berikut ini. Misalkan yang pertama, sebuah benda diletakkan di atas sebuah meja dengan jarak dari sebuah kaki meja ke posisi benda adalah 1,5 meter. Ya, kita anggap kaki meja yang pertama sebagai titik A dan yang kedua sebagai titik B. Maka kita bisa lihat di sini pada kaki yang pertama akan bekerja gaya normal NA. Gaya normal NA ke atas. Pada kaki yang kedua bekerja ada di sini gaya normal B ke atas. Dengan pada benda ini ya ada gaya normal N, gaya normal bendanya. Terus ada juga gaya berat yaitu M kali G. Nah, di sini jarak dari posisi benda ke titik B itu adalah 1,5 meter. Nah, kita juga tahu bahwa meja ini memiliki berat dengan posisi beratnya berada pada pusat masanya yaitu W sama dengan M kali G. Nah, jika benda yang seperti ini, sebuah benda disandarkan pada sebuah tembok dengan sudut kemiringan tertentu, misalkan sudutnya adalah theta, maka kita bisa lihat gaya yang bekerja di sini adalah gaya normal benda terhadap tembok NB. Ya, gaya normal ini selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang datar. Bidang datarnya adalah tembok. Nah, di sini kita perhatikan gaya yang bekerja adalah ya dia searah jarum jam. Kita misalkan searah jarum jam ini negatif. Bisa juga kita misalkan positif sehingga berlaku kebalikannya. Nah, pada benda ini yang disandarkan pada tembok memiliki gaya berat. Yang beratnya ke bawah kita sebut dengan WMG. Ya, di mana arah gaya geser bendanya akan menuju ke kanan. Ya, karena benda akan jatuh ke kanan. Sehingga ini kalau kita anggap ini sebagai sebuah lantai kasar, maka akan terjadi gaya gesekan yang berlawanan arah dengan arah geser. Ya, kita bisa di sini gaya geseknya ke sini ke sebelah kiri dengan nilainya adalah FA. Di mana sudut yang terbentuk oleh benda terhadap tembok ini cerminannya ada di sebelah sini. Ya, di mana di sini adalah gaya normal NA pada titik A. Untuk lebih memahaminya, kita bisa perhatikan pada contoh soal berikut ini. Sebuah benda dengan beratnya 480 Newton digantung dalam keadaan setimbang seperti pada gambar berikut. Yang ditanyakan adalah besar tegangan tali T1. Nah, di sini benda digantung dengan sebuah beban dengan beratnya 480 Newton. Ya, T1 membentuk sudut 53 derajat terhadap ya bidang gantung, sedangkan T2 membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang gantung. Ya, mari kita perhatikan sama-sama untuk penyelesaiannya. Ya, di sini kita bisa lihat ya gambar benda yang digantung ini dengan T1, T2 dengan sudut masing-masing. Kita bisa lihat benda M ini memiliki berat yang arahnya ke bawah. Jadi kita bisa tulis gayanya W ke bawah. Dengan gaya tegangan tali ini berlawanan dengan arah gerak benda. Tegangan tali T1 dan T2 ini ke atas.
Nah, setelah itu kita bisa bagi ya sistem ini menjadi sumbu X maupun sumbu Y. Ya. Untuk kita bisa lihat X itu posisinya kiri kanan, Y atas dan bawah. Kita bagi dulu untuk posisi sumbu X-nya. Ya, berarti di sini ada sebelah X negatif adalah T1, X positif adalah T2. Dan ketika kita bagi menjadi dua buah bagian untuk sumbu Y, maka T1 dan T2 bernilai positif arahnya ke atas, sedangkan W arahnya ke bawah bernilai negatif. Nah, untuk itu mari kita lihat sama-sama. Kita lihat dulu di sumbu X. T karena seimbang, maka persamaannya sigma Fx sama dengan 0. Ya, pada sumbu X ini ada T2 yang nilainya positif ke arah kanan, sumbu X positif. Ya, karena dia memiliki sudut, maka kita masukkan persamaannya T2X atau T2 cos 37 derajat. Ya, kenapa menggunakan cos di sini? Ya, kita bisa perhatikan karena 37 derajat ini pencerminannya berarti terhadap sisi yang ini. Sehingga sudut terbentuk antara T2 dengan garis putus-putus untuk sumbu X ini adalah 37 derajat juga. Karena dia pada sumbu X, maka T2X di sini ini adalah sisi bawah dan sisi miring. Karena sisi bawah dan sisi miring, maka menggunakan persamaan cos. Sehingga T2 cos 37 derajat dikurang, kenapa nilainya negatif di sini T1? T1X bernilai negatif karena berlawanan arah, dia arahnya ke sumbu X negatif. Sehingga sini menggunakan minus atau kurang. T2 cos 37 derajat kurang T1 cos 53 derajat sama dengan 0. T2 cos 37 sama dengan T1 cos 53. Yang tadinya nilainya negatif, kita pindah ruas menjadi positif. Sehingga T2 cos 37 itu 0,8 dan cos 53 itu 0,6. Berarti 0,8 T2 sama dengan 0,6 T1. Sehingga T2 sama dengan 0,6 T1 dibagi 0,8. Sehingga T2 adalah 0,75 T1. Kita dapatkan persamaan T2 0,75 T1. Berikutnya kita lihat pada sumbu Y. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Ya. Berarti karena X menggunakan cos, maka Y sudah pasti menggunakan sin. Ya, sisi depan dan sisi miring. Kita lihat pada sumbu Y, sini adalah T1 tambah T2 kurang W. Kenapa? Perhatikan T1 dan T2 arahnya ke atas, sedangkan W arahnya ke bawah. Ya, maka kita anggap yang ke atas positif sesuai dengan sumbu Y positif. T1 sin 53 tambah T2 sin 37 kurang W sama dengan 0. Atau T1Y tambah T2Y kurang W sama dengan 0. Maka T1 sin 53 derajat tambah T2 sin 37 derajat sama dengan W. W di sini negatif, pindah ruas menjadi positif. Sin 53 adalah 0,8, sin 37 adalah 0,6, sehingga T1 kali 0,8 tambah T2 kali 0,6. Kita sudah tahu kalau nilai W-nya adalah 480 Newton. Nah, di sini kita ganti nilai T2 sama dengan 0,75 T1 karena kita mau mencari nilai T1. Sehingga T1 kali 0,8 ditambah T2 nya kita ganti dengan 0,75 T1 dikali 0,6 sama dengan 480 Newton. Sehingga 0,8 tambah 0,45 T1 sama dengan 480 Newton. Berarti 1,25 T1 sama dengan 480 Newton. Nah, di sini kita bisa dapatkan T1 sama dengan 480 bagi 1,25 yaitu 384 Newton. Berarti tegangan tali T1 itu adalah 384 Newton. Nah, sekarang kalian coba untuk mencari nilai tali tegangan pada T2 dengan masukkan persamaan di bawah ini. Ya, kalian masukkan persamaan ini, terus ganti nilai T1-nya dengan 384, maka akan dapatkan nilai T2. Berikutnya, kita perhatikan contoh yang kedua. Ya, bisa perhatikan gambar di bawah ini. Agar batang homogen, batang yang ini,
tetap berada posisi horizontal, berapakah besar gaya F yang harus kita berikan? Ya, sebuah batang diletakkan beban di atasnya dengan beban itu seberat 60 Newton. Jarak beban ke pinggir tembok itu 2 meter, sedangkan jarak beban ke katrol itu 6 meter. Ya, berarti batang ini beratnya 100 Newton dengan panjangnya 8 meter dari 2 tambah 6. Ya, di sini ada arah ke atas adalah nilai dari tegangan tali, sedangkan yang ini arah ke bawah adalah F yang harus kita berikan agar posisinya seimbang. Maka kita bisa lihat sama-sama. Ya. Panjang batangnya adalah 8 meter dari 2 tambah 6. Karena batangnya homogen, berarti gaya berat batang di sini berada pada jarak 4 meter dari poros. Apa jaraknya 4 meter? Karena 8 bagi 2. Ya, karena batangnya homogen. Nah, karena di sini masa katrolnya kita abaikan, maka bisa kita ketahui bahwa besar tegangan tali di sini ini sama juga dengan besarnya gaya F yang akan kita berikan. Sehingga kita cukup pantau gaya yang bekerja atau momen gaya yang bekerja pada beban, batang, dan tegangan tali. Nah, dari sini kita bisa lihat dulu untuk sigma torsi sama dengan 0 karena posisinya seimbang ya. Maka kita masukkan persamaan sigma torsi. Torsi itu kan sendiri sama dengan gaya kali jarak. Maka yang pertama, torsi yang bekerja pada batang ya, itu berarti gayanya adalah W, sehingga W dikalikan dengan jaraknya adalah setengah dari panjang, setengah L, ditambah W beban atau W balok ini dikalikan dengan L baloknya 2 meter, dikurang T dikalikan dengan L ya. T ini adalah ini. Kenapa nilainya negatif? Karena dia sendiri yang ke atas. Dua buah gaya ini arahnya ke bawah, dan karena kita anggap bebannya akan menuju ke bawah, maka arah ke bawah positif, yang ke atas yang negatif. Sehingga kita masukkan angkanya, W batang 100 Newton dengan setengah kali L, setengah dari 8 itu 4 meter, dikali W baloknya 60 Newton, kali jarak balok L baloknya adalah 2 meter ya. L baloknya 2 meter. Dan kita kurangkan dengan nilai T dikalikan dengan L nya 8 meter, sama dengan 0. 100 kali 4 adalah 400, 60 kali 2, 180. Min T kali 8 dari min 8T, kita pindah ruas menjadi positif 8T. 400 tambah 120 adalah 520, sama dengan 8T. Berarti nilai T di sini sama dengan 520 bagi 8, sama dengan 65 Newton. Nah, karena di sini kita ketahui bahwa masa katrol diabaikan dan nilai tegangan tali sama dengan F, maka kalau kita mau cari besarnya gaya F agar sistemnya seimbang, gaya F itu sama juga dengan besarnya tegangan tali, yaitu 65 Newton. Berikutnya, untuk lebih memahaminya, silahkan kita lanjutkan untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Pada sistem kesetimbangan benda seperti pada gambar, AB adalah batang homogen dengan panjangnya 40 cm dan beratnya 10 Newton. Berat beban yang digantung pada ujung batang adalah 40 Newton. W benda 40 Newton. Kita simbolkan dengan W saja. W batang, WB itu 10 Newton. Yang ditanyakan adalah tentukan besar tegangan tali BC jika panjang AC-nya 30 cm. Tegangan tali BC berarti di sini ini ada arah T-nya ke atas. Sedangkan panjang AC dari titik A ke titik C adalah 30 cm. Di sini kita bisa menjadi Pitagoras ya. Berarti BC panjangnya 50 cm. Nah, silakan coba kalian kerjakan latihan soal berikut untuk lebih memahami mengenai kesetimbangan benda tegar. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Shalom.